SIASN di layanan perencanaan kebutuhan. Yang kedua, untuk menyusun rencana kebutuhan dan verifikasi validasi rencana kebutuhan CPNS dan P3K, instansi pemerintah diwajibkan mengirimkan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui aplikasi SIASN paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Jadi kita nanti goal awalnya, jadi tujuan kita itu nanti adalah membuat suatu peta jabatan terinci dari masing-masing OPD seluruh Pamekasan, itu dari yang paling tinggi itu kepalanya sampai unor terkecil ke pelaksananya. Informasi jabatan yang diisi ketentuannya sebagai berikut, yaitu peta jabatan. Untuk peta jabatan, sekarang kondisi existing di SIASN layanan perencanaan itu adalah cuma jabatan strukturalnya saja. Jadi misalkan BKPSDM itu cuma ada kepala BKPSDM, kemudian ada sekretaris, ada kepala bidang 3. Di bawah kepala bidang itu masih kosong. Jadi sekarang kebutuhan kita adalah untuk memenuhi semua peta jabatan itu sesuai dengan peta jabatan yang terbaru. Mungkin nanti dari Mas Ivo dari bagian organisasi akan menjelaskan nanti akan pakai peta jabatan yang mana, kemudian anjab ABK yang tahun berapa. Yang jelas untuk peta jabatan yang dipakai yang sekarang existing itu sudah peta jabatan yang terbaru. Jadi sudah ada pasca penyetaraan, sudah di BKPSDM sudah tidak ada subbidang, semuanya langsung bidang. Jadi pelaksana di bawah semua pelaksana ada di bawah Kabid. Kemudian di bawah bidang itu ada analis SDMA, hasil penyetaraan, dan analis SDMA hasil penyetaraan saja. Sedangkan untuk analis SDMA murni itu langsung di bawah kepala badan. Informasi jabatan paling sedikit memuat data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, dan syarat jabatan lain. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita misalkan membuat nanti unor di bawah bidang, kepala bidang misalkan, kita mau membuat jabatan fungsional, ditambah jabatan. Nah itu setelah kita membuat unornya, itu harus mengisi informasi jabatan. Informasi jabatan di aplikasi itu banyak. Kita lihat di sini, ada data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, dan lain-lain. Ada banyak tuh, 1, 2, 3, 9, banyak. Tapi untuk deadline tanggal 31 Januari 2024 ini, itu informasi jabatan yang wajib itu cuma ada 4. Ada data jabatan. Kalau sudah data jabatan diisi, itu langsung ke tugas pokok, kemudian hasil kerja, kemudian baru syarat jabatan lain. Itu aja yang paling penting, sisanya nanti bisa dicicil setelah deadline tanggal 31 Januari. Itu ya, nanti untuk demo aplikasinya nanti langsung dengan Pak Fauzi setelah ini. Nah, ini timeline kita. Yang pertama, usulan SOTK di aplikasi layanan perencanaan SIASN sesuai Perda 9 tahun 2022. Jadi SOTK yang tahun 2022 itu kita udah import ke SIASN. Keterangannya udah selesai. Kemudian penyusunan struktur organisasi untuk jabatan struktural itu juga sudah selesai ya. Jadi di SIASN itu udah semua SOTK struktur organisasi seluruh Kabupaten Pamekasan itu sudah ada semua dari paling atas sampai, tapi cuma sebatas struktural saja. Nah sekarang tugas kita itu yang nomor 3 sampai nomor 7 sebenarnya. Dan yang paling penting untuk deadline 20 saya untuk deadline-nya itu tanggal 27 Januari ya Bapak Ibu, karena masih kita butuh waktu untuk validasinya. Gitu. Yang pertama, melakukan input jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di usulan yang telah dilakukan oleh instansi. Jadi yang nomor 3 itu maksudnya input jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi di masing-masing unor struktural itu misalkan kecamatan, itu ada camat, kemudian ada seksi apa, kemudian di bagian itu sekretaris, di bawahnya itu mungkin ada kasubagnya itu sudah ada. Kalau kasubag umum dan kepegawaiannya sudah ada. Itu di bawah kasubagnya itu nanti diisi misalkan sesuai dengan pelaksana yang terbaru ya, sesuai dengan Kemenpan 11 tahun 2024. Misalkan PLO, kemudian PTK, teknis kebijakan, dan sebagainya. Itu nanti
mapping dari pelaksana yang sebelumnya ke pelaksana yang terbaru Kemenpan 11 tahun 2023 itu ngambil di mana? Mungkin nanti Mas Ivo dari bagian organisasi yang akan menjelaskan itu dokumennya. Saya sudah konfirmasi ke beliau, katanya OPD itu sudah punya datanya ya. Kemudian yang keempat, melakukan input informasi jabatan di setiap UNOR untuk seluruh jabatan. Jadi setelah input jabatan, misalkan pelaksananya pengelola dokumentasi, misalkan pengelola dokumentasi, nanti di UNOR itu ditambahkan data jabatannya apa, sesuai yang sebelumnya ini data jabatannya apa, tugas pokoknya apa, hasil kerjanya apa, dan syarat jabatan lainnya apa. Itu semuanya itu insya Allah sudah ada di data Anjap ABK ya, jadi tinggal copy paste aja nanti Bapak Ibu. Di situ di dokumennya copy paste langsung di aplikasi. Jadi tidak butuh berpikir, itu cuma ini nanti kita tambah-tambahkan aja sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian yang 5, validasi dengan klik kunci validasi untuk semua UNOR setelah dilakukan info jabatan. Jadi masing-masing UNOR, misalkan jabatan, nanti masing-masing setelah input jabatan, info job, itu nanti untuk memastikan kalau itu sudah selesai, itu ada klik info namanya kunci validasi. Tapi Bapak Ibu, rekomendasi saya itu selesaikan dulu semua. Kemudian kalau sudah selesai baru konfirmasi ke kita untuk klik kunci validasi. Gitu ya. Kemudian yang keenam, ini melakukan input jabatan pelaksana pengelola umum operasional untuk penataan non ASN. Jadi yang jelas yang nomor 6 ini jabatan pelaksana pengelola umum operasional PUO itu tidak akan ada di peta jabatan ya, karena ini adalah jabatan baru dan tidak boleh diisi oleh ASN existing. Jadi jabatan ini nanti akan khusus untuk tenaga teman-teman non ASN untuk yang lulus di pengadaan tahun 2024. Nah, ini juga nanti menunggu informasi lebih lanjut ya, kapan akan menginput jabatan pelaksana ini ke dalam UNOR-nya, UNOR masing-masing OPD. Sekarang teman-teman admin SIASN itu fokus kepada untuk input jabatan sesuai dengan jabatan yang ada di peta jabatan. Ya. Kemudian yang nomor 7 usul formasi. Jadi setelah semuanya UNOR-nya lengkap, nanti akan nomor 7 itu usul formasi untuk pengadaan ASN melalui aplikasi layanan perencanaan ASN. Jadi nanti di menu itu juga, di aplikasi ini juga kita untuk melakukan formasi pengadaan, usul formasi, setiap jabatan, setiap OPD beserta jumlahnya nanti kepada kita. Ya. Nah, ini loginnya. Nanti login ke aplikasinya pakai perencanaan SIASN. Nanti ini sudah saya siapkan grup khusus untuk SIASN perencanaan ini. Memakai akun admin SIASN OPD dengan role perencanaan. Jadi untuk akun admin SIASN yang sekarang yang sudah ada di teman-teman OPD itu belum bisa mengakses ini karena belum kita tambah role perencanaannya. Biar bisa mengakses gimana, Pak? Jadi masing-masing admin SIASN masing-masing OPD itu silakan japri ke WhatsApp ke nomor ini. Silakan di screenshot, silakan dicatat WhatsApp ke nomor ini untuk konfirmasi penambahan role perencanaan dengan menyebutkan NIP-nya dan OPD-nya. Misalkan saya ternyata untuk admin dari SIASN OPD BKPSDM belum bisa mengakses ini. Saya langsung japri ke nomor ini, NIP disertai NIP-nya 19 sekian-sekian dari OPD BKPSDM. Tunggu sampai nanti operator dari BKPSDM akan membalas selesai, kemudian ditambah dengan link grup untuk masuk WhatsApp. Gitu ya, silakan ini karena ini paling penting, karena tanpa ditambah role perencanaan, Bapak Ibu, teman-teman itu tidak bisa bekerja. Gitu ya, silakan di screenshot. Nanti juga saya akan copy nomor ini ke chat. Saya chat ya, copy dulu ya biar nggak hilang. Mungkin Mas Fauzi ya, cukup copy ya. Oh, sebentar. Ini nomornya 0817036260086. Silakan mulai dari sekarang bisa langsung japri untuk menambahkan role perencanaannya. Perencanaan kebutuhan. Oke, sudah?
Kok hilang? Ya, ini catatan ya. Ini yang paling terakhir. Yang pertama, untuk OPD yang tidak menyelesaikan penyusunan peta jabatan dan input informasi jabatan sampai unor terkecil sesuai deadline. Yang pertama, nanti secara berkala nanti saya akan cek, saya akan ada kertas kerja istilahnya, ada list detail OPD udah sampai mana untuk penyusunan peta jabatan dan input informasi jabatannya sebelum tanggal 27. Nanti mulai minggu depan saya per 2 hari atau 3 hari akan ngecek karena ini sangat penting sekali. Karena yang pertama, jika tidak menyelesaikan penyusunan peta jabatan ini, yang pertama OPD tidak bisa mengusulkan formasi untuk pengadaan tahun 2024. Yang ini jelas ya nggak bisa karena sudah nggak ada peta jabatannya, nggak ada input informasi jabatannya. Jadi gunanya input informasi jabatan itu nanti sampai muncul untuk jabatan itu butuh berapa orang gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian tenaga non ASN. Jadi kasarnya nanti untuk OPD tersebut tidak akan ada istilahnya rumahnya untuk jaga-jaga nanti pada soal untuk jaga-jaga misalkan nanti ada tenaga non ASN yang lulus untuk pengadaan ASN. Yang ketiga, itu disintegrasi data dalam pembuatan e-kinerja BKN ini jelas karena nanti setiap kepegawaian, data kepegawaian, pelayanan kepegawaian itu akan integrasi dalam SIASN ini dari pemberhentian, dari pengangkatan, kemudian dari pengadaan, pembuatan e-kinerja dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mungkin nanti catatannya akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Ivo dari bagian organisasi. Dari saya sekian dulu. Mungkin kalau untuk ada pertanyaan silakan melalui chat karena sumbernya masih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak Ivo. Pak Ivo namanya apa ya? Pak Ivo namanya apa? Halo, Mas, Mas Ivo. Apa Setda? Kap Pamekasan ya? Oh ini. Untuk Mas Ivo sudah saya jadikan co-host. Silakan. Halo, Mas. Sudah saya Kap Pamekasan sudah saya jadikan co-host. Mana? Melakukan belum. Oke, Ya, Mas sudah? Yuridis. Ya, Ya, sudah. siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir di acara CISN ini, SO untuk usulan kebutuhan tahun 2024. Eh, Terkait dengan usulan peta jabatan, ini kita tetap memakai yang kemarin yang sudah diusulkan untuk jabatan pelaksana. Karena ada perubahan dari Kepmen 11, maka nanti untuk penginputan di JSN ini kita dihimbau untuk mungkin bisa ditampilkan Mas Yuridis materi yang tadi. Nah, coba digulir Mas Fauzi, minta tolong digulir Mas ke atas Mas. Terus Mas. Terus terus terus. Terus lagi Mas.
Ya, sampai di situ Mas Wasi barusan lah. Jadi begini Mas Yuridis ya, kami biar langsung jadi apa namanya satu data gitu Mas ya terkait masalah ini. Pertama kita harus menginput data peta jabatan yang terbaru karena itu sudah atas permintaan Menpan ya yang harus dilakukan. Nah, di situ ada pengadministrasi perkantoran, ada operator layanan operasional, ada penata layanan operasional, dan ada penelaah teknis kebijakan di situ. Nah, cuma kita di Kepmen 11 ini perubahannya BKPSDM oleh Menpan diberi himbauan Mas untuk menghitung dulu jabatan pengelola umum operasional karena itu berkaitan dengan eh, jenjang ijazah SD sederajat dan SLTP sederajat. Jadi di situ suruh memilah dulu apakah yang mau dipakai itu ijazah yang SD apa yang SLTP dulu. Nah, itu suruh diperhitungkan dulu Mas Yuridis ya di situ. Nah, ketika itu nanti ditemukan bahwa itu SLTP gitu. Nah, nanti BKPSDM mengusulkan gelondongan dulu dengan total sebanyak yang mau diusulkan itu Mas Yuridis di situ ya. Nah, nanti kita tinggal mengikuti untuk menginput lagi ke dalam peta jabatan dengan nama jabatan pengelola umum operasional. Dan di situ juga ada tambahan pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum. Tapi yang lebih ditekankan ialah pengelola umum operasional dulu, seperti itu. Nah, bagi yang Trantibum ini, pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum, ini ditekankan kepada perangkat daerah yang sinergi dengan nomenklatur ini. Seperti Sapol PP, terus di kecamatan juga ada di sana itu perlu disinkronkan lagi. Nah, yang pengelola umum operasional ini perlu ditekankan ke semua perangkat daerah karena di situ kan banyak seperti apa ya kayak office boy apa itu ya yang non ASN. Jadi ketika BKPSDM memilih dan menyeleksi ijazah mana yang lebih banyak di situ, anggap di SLTP dulu. Maka yang lulusan SD itu diberi kesempatan untuk menyesuaikan pendidikannya sampai 5 tahun. Jika 5 tahun tidak bisa menyesuaikan, maka dia tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menduduki nomenklatur jabatan itu, Mas. Seperti itu, Mas Yuridis. Nah, terus yang kedua, saya menyarankan kepada semua jajaran perangkat daerah ini agar untuk input data itu terkait dengan nomenklatur yang baru menyesuaikan dengan Kepmen 656. Dan tambahannya yaitu karena Kepmen 11 ini bukan menghapus ya, cuma menambahi revisi dari 656, maka perlu ditambahkan nanti pengelola umum operasional ini. Seperti itu. Cuma di base settingnya itu tidak bisa diisi orang nanti, dikosongkan dulu karena formasi ini khusus pengangkatan baru, yaitu PNS dan P3K di situ. Jadi yang ada isinya itu seperti keadaan peta jabatan yang kemarin, seperti OLO, seperti OLO gitu ya. Seperti kemarin itu sudah benar sudah yang diusulkan. Tinggal menambahkan yang pengelola umum operasional ini, pengelola Trantibum bagi yang memerlukan, Pranata Trantibum, dan kelas jabatannya tetap menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya di peta jabatan itu. Jadi kalau pengelola umum operasional itu memakai SLTP, maka kelasnya menyesuaikan nanti bisa kelas 1. Seperti itu. Jadi di peta jabatan itu Bapak Ibu nanti di Kepmen 11 Bapak Ibu bisa dibuka lagi nanti terkait masalah tugas jabatan. Sementara untuk pembuatan anjap ABK-nya silakan Bapak Ibu membuat dulu tapi jangan sampai keluar dari apa namanya yang sudah dirangkum oleh Kepmen 11 itu terkait dengan tugas yang dilakukan oleh pengelola umum operasional itu.
Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin Mas Yuridis bisa dipastikan kapan untuk penginputan itu bisa dimulai, Mas ya. Karena kami juga ini kejar waktu juga, Mas, terkait penginputan untuk yang nomenklatur baru ini yang PUO ini, terus Pranata Trantibum dengan pengelola Trantibum juga. Kami harus kejar tayang juga ini sambil lalu nanti mungkin perangkat daerah sambil input data itu. Karena data yang diusulkan sementara BKPSDM mengusulkan yang gelondongan dulu untuk yang pengelola umum operasional ini karena untuk mengetahui lebih banyak mana yang lulusan SD dengan SLTP, Mas, seperti itu Mas Yuridis. Ya mungkin himbauan saya itu saja Mas Yuridis, mungkin ntar lagi ada yang bertanya kami persilakan gitu. Terima kasih Mas Yudis. Baik, terima kasih Pak Ivo atas penjelasannya. Ya mungkin nanti untuk jadi langkah pertama itu kita input jabatan pelaksana sesuai dengan yang peta jabatan dulu. Itu selesaikan dulu semuanya, baru kita menambah untuk jabatan PUO itu untuk mengakomodir teman-teman non ASN pada saat pengadaan tahun 2024. Karena kalau teman-teman nggak menginput situ, nanti rumahnya teman-teman itu tidak ada. Jadi sekedar info aja untuk tahun 2024 itu akan ada rekrutmen teknis, sorry, akan rekrutmen CPNS dan P3K. Dan P3K itu khusus untuk tenaga non ASN. Jadi istilahnya P3K untuk formasi khusus. Jadi kita tidak membuka untuk P3K umum. Semuanya akan kita akomodir untuk ikut rekrutmen P3K. Dan misalkan dan juga untuk CPNS untuk teman-teman non ASN juga bisa ikut CPNS, tapi mungkin yang pertama umurnya masih sesuai persyaratan ya di bawah 35 tahun, dan juga nanti harus sesuai dengan NAB-nya, nilai ambang batasnya, karena info dari Kemenpan untuk CPNS itu NAB-nya sangat tinggi sekali karena kita butuh untuk talenta digital. Jadi rekrutmennya itu khusus untuk ASN yang level expert gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman P3K non ASN honorer itu yakin mampu bisa bersaing dengan teman-teman fresh graduate di sana, kemudian umurnya masih oke, kualifikasi pendidikan oke, saya mau ikut CPNS saja, sih persilakan. Gitu. Kalau misalkan saya ingin bersaing dengan teman-teman non ASN lain untuk ikut P3K, dipersilakan juga. Karena nanti silakan karena untuk sedikit bocoran saja untuk pembagian kuota formasi ini akan lebih banyak teknis untuk tahun ini. Itu untuk salah satu langkah penyelesaian untuk tenaga non ASN juga, gitu ya. Itu sekian untuk dari saya. Oh, ini juga ada info untuk dari teman saya yang mau untuk role admin role perencanaan itu baru ada 3 katanya yang japri. Ini dari DLH ya. Ini sudah japri ke nomor itu, sudah dibuatkan role, maksudnya sudah ditambahkan, jadi sudah bisa langsung login dan ya, mengisi gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman OPD yang mau langsung mengisi dan pengen tahu isinya seperti apa, silakan langsung japri ke nomor itu untuk ditambahkan role perencanaan dan bisa gabung grup secepatnya. Untuk materi akan saya share di grup nantinya, grup WA gitu ya Pak. Oke, untuk ini untuk yang paling penting ya. Nanti akan ada bimbingan teknis caranya gimana. Jadi visualnya gimana itu layanan perencanaan itu seperti apa. Langsung saja akan disampaikan oleh Pak Fauzi, admin SIASN Pemkab Pamekasan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau share screen teman-teman. Share Windows. Cek ada. Sebentar.
Sudah tampil ya? Tampil. belum. Close lagi. Close lagi, jadi harus 2 kali. Set. Nge-lag. Muncul. Agak nge-lag. Masih kita. Saya stop dulu ya. Stop dulu, Mas. Oke, oke. Yang WA saya stop dulu. Jelas Mas, kelihatan wajahnya Mas. Share screen, oke, share screen. Muncul. Ini soalnya saya share screen keseluruhan. Sudah. Muncul, Muncul. muncul. Oke. Baik Bapak Ibu, saya coba mendemokan aplikasi layanan perencanaan kebutuhan ASN. Untuk linknya sesuai yang petunjuk Mas Yuridis tadi. Begitu login nanti akan dapat menu yang seperti ini. Jadi langsung menuju ke inbox usulan SOTK dan informasi jabatan. Terus langsung ke detail. Nah, ini sudah apa namanya SOTK yang sudah kita import ke si ASN dan tinggal diselesaikan oleh Bapak dan Ibu nanti. Oh ya, sekedar tambahan apa namanya menu yang muncul ini memang keseluruhan akan seperti ini karena memang tidak ada pembagian sesuai OPD yang apa namanya operator OPD-nya OPD apa gitu hanya muncul itu enggak. Jadi kesemuanya menu akan didapatkan termasuk cek validasi, kirim usulan dan segala macamnya yang di atas ini. Jadi saya mohon untuk operator OPD jangan sampai menyentuh yang di sini ya yang di atas cek validasi segala macam. Cukup langsung ke OPD yang sampean tangani. Misalkan saya di sini kebetulan BKPSDM yang saya jadikan contoh. Mas, maaf. Ada yang banyak yang nanya operatornya itu pakai password yang mana? Oh iya, sekedar informasi juga, jika memang operator OPD CASN ini berbeda dengan operator untuk perencanaan, jadi passwordnya sama sebenarnya dengan password MyASN-nya. Nah, kalau memang nanti yang bersangkutan NIP itu lupa gitu akan password MyASN-nya, bisa nanti japri di grup. Kita akan kirimkan caranya untuk membuka atau membuat password baru. Tapi insya Allah operator OPD sudah ada berapa yang sudah saya training cara membuka password MyASN-nya. Oke, saya coba badan kepegawaian. Ayo bisa yuk. Ini kalau siang-siang begini ini mestinya rame nih jaringan. Jadi akses untuk masuk ke server pusat memang akan seperti ini. Coba kok lama. Saya coba refresh lagi, ya Allah. Ternyata sedang gangguan.
Coba siklus dulu. Oke, masuk. Setting. Waduh, ini server pusatnya ini. Bisa. Gimana ini untuk demo ini? Hmm? Sampai ini belum kita. Ini. Ini mohon maaf teman-teman, masalahnya memang kita langsung akses ke server pusat. Jadi juga ketika ada kendala juga kita akan mengalami kendala itu. Kita sedang coba WA operator di pusat. Oke, bisa masuk ya. Belum, belum masuk. Mun ben masuk pula login din baik, ngkuy din baida pas ban saya share screen. Oke, coba ini saya lagi. Oke, tadi sampai detail, terus pilih BKPSDM. Oke, nah sekarang sudah muncul. Jadi langkah pertama, pastikan diruntut ya cara pengisiannya, mulai dari jenjang kepala UPD sampai di bawahnya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yudis tadi, bahwa apa yang akan diisi itu satu di sini di data UNOR, oh di info jabatan, terus pilih data jabatan,
pengisiannya itu nanti di sini di ikhtisar jabatan. Coba saya cek saya view yang kosong ya. Nah, jangan dari katakanlah Bagas Bank. Tampilan kosongnya seperti ini. Jadi ikhtisar jabatan, terus tingkat pendidikan, pendidikannya itu nanti yang diisi. Kembali lagi ke yang BKPSDM tadi, di info jabatan. Jadi ikhtisar jabatan, terus pendidikan minimumnya, terus pendidikan ini sebenarnya nama pendidikannya katakanlah saya hapus tambah pendidikan S1 karena seperti itu, terus diklatnya, terus pengalaman kerjanya itu biasanya kalau saya sih nyonteknya dari dari Anjab yang saya dapat dari bagian sekretariat ya, dari teman-teman sekretariat. Jadi murni hanya copy paste saja. Macam ini saya copy, terus saya paste di sini, terus tingkat pendidikan minimumnya saya cek juga di sini ada S2, oh ini S2 ternyata, S2 ilmu kepegawaian. Jadi saya ganti S2, oke, ilmu kepegawaian. Sudah ada untuk jaringan. Oke. Bisa dicek lagi ilmu kepegawaian, ilmu manajemen. Oh, pakai manajemen aja. Kalau memang tidak ada, jadi disesuaikan aja seperti seperti yang ada di formulir hasil Anjab ini. Manajemen. Oke. Habis itu setelah ditambahkan semua, tinggal disimpan. Nah, di sini kan muncul sukses, data berhasil disimpan. Terus langkah yang kedua di tugas pokok. Tugas pokok, kembali lagi buka ininya, contekannya. Tugas pokoknya Kepala BKPSDM itu ada sampai 13 di sini. Jadi saya contohkan entriannya itu hanya 2 saja di sini. Saya tambah lagi untuk yang ketiga. Oke. Itu hasil kerja kegiatan. Satuan kerjanya ini 12 terus 300. Satuan kerja ini kalau 12 kayaknya bulan. Terus ini hitungannya dalam setahun 12. Terus waktunya pakai menit berarti 75.000. Berarti pilih yang ini ya. Terus waktu penyelesaian di sini ada 300. Kapan? Oke, berhasil nambah jadi 3 yang awalnya 2 tadi.
Intinya jika isian ini full, maka bisa dicek di sini resumnya. Resumnya itu akan sama dengan apa yang di sini ini, akan sama dengan apa yang ada di sini. Jadi jumlah kebutuhan pegawai itu 1 untuk Wakaban. Lari lagi ke hasil kerja. Jadi kan tadi sesuai petunjuk Mas Ridis ada 4 ya, 4 tab yang harus diisi. Data jabatan, tugas pokok, yang tadi sudah, terus hasil kerja. Hasil kerja itu sudah otomatis dari tugas pokok tadi. Nah, terus lari ke syarat jabatan lain. Nah, di sini sama juga nyontek di sini. Syarat jabatan lain. Mana tadi? Syarat jabatan. Syarat jabatan. Oke. Syarat jabatan. Ini bisa di copy ya. Paste. Nah, bakat kerja, contek lagi. Ada intelijensia, terus bakat verbal, dan intelijensia, saya hapus saja deh. Bakat verbal, terus yang ketiga, bakat ketelitian, pandang ruang, ketelitian, pandang ruang, oke. Oh, di sini ternyata dibatasi sampai 3 ya. Oke, sudah. Untuk bakat kerja, untuk minat kerja, ada konvensional, ada kewirausahaan, ada realistik. Konvensional sama kewirausahaan. 3 juga, terus temperamen kerja. Temperamen kerja yang ini sama juga dipindahkan ke sini. Terus upaya fisik, duduk berbicara mendengar, duduk berbicara mendengar. Oke, untuk jenis kelamin bisa laki-laki perempuan. Untuk umur, tinggi badan dan lain-lain ini kita dikosongi. Sama di sini, laki-laki perempuan, umur dikosongi. Dan seterusnya untuk fungsi pekerjaan. Fungsi pekerjaan ada mengkoordinasikan data, koordinasi data, terus dan yang untuk yang hubungan data ini hanya 1 aja. Terus hubungan dengan benda tidak ada, hubungan dengan orang biasanya ada juga di sini. Ini ada berunding, menyelia, menasihati. Pilih salah satu aja, menyelia sudah. Lagi-lagi kalau sudah diisi tinggal disimpan saja.
Ini kayaknya. Oke, berhasil. Untuk satu jabatan sudah saya demokan. Mungkin untuk yang apa namanya, beralih ke ini ya, untuk kebutuhan tenaga CPNS atau P3K, ini coba saya lari ke ini, ke bidang. Kayaknya ngadet lagi. Oke, enggak ternyata. Baik aja. Baik. Bidang pengadaan, oke, udah muncul. Untuk jabatan kabitnya mungkin caranya bisa dengan apa namanya, dengan mencontoh tadi yang ketika saya isi jabatan kepala UPT, tinggal mencontek saja di dokumen jabnya. Nah, dan untuk ini, untuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang ada di bawah Pak Kabit, ada apa di bawah bidang. Saya contohkan, kebetulan ini sudah ada 2 yang sudah saya coba. Ini sebetulnya aplikasi masih baru ya. Kita juga baru dapat tadi jam 10 trainingnya dari pusat. Jadi intinya kita sama-sama belajar, sharing. Oke, untuk menambah jabatan di bawah bidang, itu tinggal diklik aksi. Nah, tinggal ditambah mau jabatan apa, jabatan fungsional atau jabatan pelaksana. Saya kasih contoh jabatan pelaksana dulu ya. Oke, saya lari lagi ke bidang. Coba saya buka ini. Jabatan pengolah data informasi. Saya copy, paste di sini. Pengolah data dan informasi. Oh, maaf teman-teman, kebetulan jabatan pengolah data informasi ini sudah saya entry. Jabatan lainnya ini. Ya. Jabatan penelaah teknis kebijakan. Aksi tambah jabatan pelaksana, paste. Oke. Yang ini dibiarkan, kode cepat pun dibiarkan. Pun jabatan saya pilih SDM.
Untuk lokasi UNUR ini harus full ya, sampai ke lokasi kelurahan atau kecamatan. Kecamatan atau sebentar, Jawa Timur, Pamekasan. Oh, ini sampai ke kecamatan. Sana. Ya, saya simpan. Ini muncul di sini penelaah teknis kebijakan. Selanjutnya masuk ke tab tadi juga di info jabatan juga. Jadi tugasnya sama, cari ikhtisar jabatannya. Di paste tingkat jabatannya S1 atau D4. S1 D4. 1 tambah jurusan pendidikannya manajemen administrasi negara. Satu administrasi negara. Dan mungkin perlu teman-teman tekankan ya. Jadi pengentrian pendidikan di sini mungkin nanti korelasinya akan bisa jadi syarat ketika suatu lowongan formasi dibuka. Jadi di sini diketik apa, otomatis di lowongan jabatan CPNS sama P3K itu juga korelasi pendidikan, kebutuhan jurusan pendidikan yang dibutuhkan adalah apa yang Bapak Ibu ketikkan di sistem. Untuk tambahan diklat dan pengalaman kerja sebenarnya bisa di bypass tanpa ditambah. Jadi tinggal simpan aja. Sukses, berhasil disimpan. Tugas pokok juga begitu, sama caranya dengan tadi. Saya contohkan 2 saja mungkin, tidak panjang-panjang. Data 200, 120. Hasil kerja data terus 120 200 jumlah hasil 200 hitungannya 75.000. Muncul kos 0,32. Sama tidak? Sama. Saya simpan. Satu uraian tugas sudah tersimpan. Satu lagi. Hasil kerjanya kegiatan kegiatan 24 120 sekarang ini 0,04 ya, sama 0,04. Simpan. Oke. Data jabatan sudah, tugas pokok sudah, langsung ke syarat jabatan lainnya. Syarat jabatan ini. Bakat verbal sama numerik. Verbal, numerik. Oke.
harus temperamen kerja, repetitif continuous. Continuous. Satu, minat kerja. Konvensional, investigatif. Konvensional, investigasi, upaya fisik. Duduk dan mendengar. Duduk, mendengar. Oke. Jenis kelamin kayaknya laki perempuan, ada batas usia nih 25 tahun. Oke, 25. Satunya apa? Postur badan, penampilan, tinggi badan, berat badan. Oh ya Bapak Ibu, jika nantinya jabatan ini diizinkan untuk ada pelamar disabilitas yang yang boleh melamar, tinggal dicawang aja di sini, centang. Tapi kalau enggak, ini dihilangkan. Terus fungsi pekerjaan, mengkoordinasikan data, ya, koordinasi data, hubungan dengan benda tidak ada, hubungan dengan orang, menerima instruksi atau membantu. Ya, simpan. Oke, berhasil. Jadi untuk jabatan penelaah teknis kebijakan ini sudah selesai. Sebenarnya nanti proses terakhir itu adalah kunci validasi. Cuma memang untuk tahap ini kayaknya belum ada bypass dari pusat. Maksudnya di sistemnya ini masih harus diharuskan untuk mengisi semua bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab. Nah, tapi tadi ketika BIMTEK dari pusat kita diwajibkan hanya ini, data jabatan, tugas pokok, sama syarat jabatan lainnya. Nah, nanti kunci validasi itu bisa diklik. Untuk jabatan fungsional ada sedikit perbedaan dalam cara pengentriannya. Sebagian besar sama, cuma ada perbedaan. Saya usulkan jabatan fungsional di bidang masih. Oke, cari nama jabatannya juga. Jabatan fungsional. Oke. Daya aparatur, paling mudah, pada cepat, tidak usah. Nah, di sini bisa di klik. Yang bersangkutan itu fungsional murni atau subkoordinator. Yang subkoordinator ini artinya yang dari teman-teman mantan kasih atau mantan kasubit ya. Untuk yang mantan kabit itu pilih koordinator. Kayaknya untuk Pamekasan itu adanya di dinas perizinan. Kalau di badan dan dinas yang lain kayaknya selesai di hanya subkoordinator ini. Ini saya contoh subkoordinator, maupun jabatan saya pilih SDM lagi. Lokasinya sama, Jawa Timur. Jawa Timur.
Pamekasan. Oke, simpan. Oke, di bidang mutasi sudah dibuat, tinggal diisi info jabnya. Di langkah data jabatan ini sama dengan jabatan pelaksana. Perbedaannya itu ada di tugas pokok. Nah, tugas pokok itu ada apa namanya? Ada tambahan pengisian. Di sini ada jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan itu kalau saya cek di sini di peta jabatannya, untuk bidang mutasi itu kebetulan JF-nya itu ada semua. Ini kebutuhannya nol, apa namanya, sudah terpenuhi. Jadi basic-nya satu, kebutuhannya satu. Jadi untuk yang di sini tidak perlu diisi. Dokumen perhitungan itu bisa diambil dari sini. Sekarang tadi untuk GF yang mantan kasih mutasi ya. Kan ini tinggal disimpan ya. Ya, nol. Nah, tugas pokok itu ceknya sama di jadi ada tugas pokoknya sampai 12. Uraian tugas pokok. Ini saya contoh hanya beberapa aja ya. Hasil kerja, kegiatan, serta kegiatan, simpan. Hanya sesimpel itu untuk jabatan fungsional. Tambah lagi. Ini kegiatan juga. Jadi jumlah hasil, terus waktu penyelesaian jam, waktu efektif, nah itu sudah tidak perlu di-entry lagi, seperti halnya waktu jabatan pelaksana atau jabatan struktural. Simpan. Oke, sudah saya contohkan dua. Lari lagi ke syarat jabatan lainnya. Ini sama. Jadi syarat jabatan, data jabatan hanya perbedaannya di tugas pokok untuk jabatan fungsional. Jadi tugas teman-teman di OPD itu adalah melengkapi apa namanya SOTK-nya sesuai dengan jabatan yang OPD miliki. Baik, saya rasa demo pengisian saya anggap selesai dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Mas Ridis. Ya, perjanjian jabatan dari
Baik, terima kasih Pak Fauzi atas penjelasannya. Jadi mungkin saya rangkum aja dulu ya, mungkin gini ya. Mungkin saya rangkum dulu. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu itu, teman-teman operator yang pertama, itu mungkin diisi dulu semua honornya. Jadi lengkapi dulu semua honornya, semua jabatannya. Jadi di bawah sekretaris, semua fungsional di bawah sekretaris. Kasubag mungkin, terus pelaksana semuanya dimasukkan, kemudian di bawah kabid dimasukkan, kemudian fungsional di bawah kepala badan, kepala dinas dimasukkan semua. Kemudian setelah itu dari masing-masing semua jabatan pelaksana fungsional yang ditambahkan itu kemudian ditambahkan info jabnya. Jadi kalau untuk struktural itu kebutuhannya, jumlah kebutuhannya itu muncul dari input syarat jabatan ya, dari tugas pokok, dari tugas pokok. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan ABK, jumlah kebutuhan untuk jabatan struktural. Begitu juga untuk jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana jumlah kebutuhannya itu muncul dari tugas pokok yang diinput dari yang ke aplikasi dari dokumen Anjap ABK. Misalkan tugas pokoknya A, B, C, D, F, G. Jadi untuk poin A itu kebutuhan pegawainya muncul 0,0 sekian, setelah ditambahkan itu muncul kebutuhan 1, berapa sekian gitu ya. Itu berlaku untuk semua jabatan struktural dan pelaksana. Khusus untuk jabatan fungsional, kita itu harus memasukkan jumlah ABK-nya, jumlah kebutuhannya. Jadi misalkan pelaksana analis SDMA di bawah bidang A misalkan, itu ABK-nya dilihat dari mana? Itu mungkin melihat dari peta jabatannya. Di situ ada kan biasanya keadaannya berapa, BZT-nya berapa, kurangnya berapa. Jadi ditekankan lagi untuk jabatan fungsional kita harus memasukkan jumlah kebutuhan sesuai peta jabatan. Kemudian di situ aja juga harus memasukkan surat rekomendasi dari instansi pembina ya. Itu opsional. Kalau misalkan khusus perencana, analis SDMA, auditor itu saya rasa sudah ada, tinggal masukkan saja semuanya. Kalau untuk yang nggak ada karena itu opsional nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Gitu ya. Khusus untuk dinas kesehatan dan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pendidikan, khusus untuk jabatan nakes di UPT pelayanan kesehatan masyarakat, di UPT Puskesmas, katanya itu disediakan fitur import. Jadi UPT Puskesmas itu bisa import, jadi nggak harus masukkan satu-satu. Tapi itu saya belum ada dapat info teknisnya seperti apa, nanti koordinasi saja untuk dari dinas kesehatan ya. Sedangkan untuk dari dinas pendidikan, apakah untuk sekolahnya harus input satu-satu? Betul. Dari dinas pendidikan, halo Bu Rini, untuk sekolah itu harus input semuanya. Jadi sesuai nanti mungkin di sekolah SD itu ada bidang Dikdas ya, pendidikan dasar, kemudian SMP di bawah bidang SMP gitu mungkin. Kenapa di situ harus banyak operator untuk dinas kesehatan dan dinas pendidikan? Karena akan ada banyak UPT yang harus ditambahkan, gitu ya. Apa lagi ya? Oh ya, untuk operator itu sebenarnya satu login itu bisa dipakai untuk beberapa orang. Misalkan yang didaftarkan cukup satu aja boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa dipakai dibuka di beberapa komputer itu bisa. Tadi ada yang nanya, ini pakai login siapa? Itu biasanya itu admin OPD-nya itu sudah ada admin OPD SISN-nya. Itu pakai loginnya pakai NIP, usernya pakai NIP, kemudian passwordnya itu pakai password MySAPK ya. Ya, MySAPK karena itu SSO kan, single user. Jadi single sign on, jadi semuanya satu username sama password itu satu pakai. Kemudian ini kita tidak membuka sesi tanya jawab ya, karena sudah jam 3. Untuk tanya jawab silakan saya langsung berlanjut di grup saja. Link grup sudah sebagian besar sudah masuk. Untuk link grupnya saya masukkan ke grup kepegawaian juga. Jadi teman-teman yang mau masuk silakan, operatornya lebih dari 2, 3 atau 4 silakan masuk aja nggak apa-apa, biar sharing informasi. Terus untuk
materinya juga saya share grup di sana. Kemudian jika ada pertanyaan, Pak, saya harus pakai dokumen Anjop yang mana? Saya harus pakai peta jabatan yang mana? Dokumen yang mana? Mungkin nanti Pak Ivo atau dari teman-teman organisasi bisa menjawab. Gitu ya. Jadi sesuai deadline untuk tanggal 27 Januari kita dulu cukup sampai UNOR terkecil dari OPD dan infojabnya. Setelah itu bulan Februari kita gas lagi untuk detail rincian usulan formasi pengadaan tahun 2024. Gitu ya. Jadi awal tahun yang sangat indah untuk teman-teman OPD. Itu aja Mas Fauzi, mungkin ada tambahan nggak ada ya? Oh iya, untuk besok hari Jumat misalkan untuk teman-teman admin yang pengen langsung ke sini atau kesulitan lewat konsultasi lewat handphone, lewat online, lewat grup WA, silakan langsung ke BKPSDM. Terutama untuk yang belum bisa login. Ya, nanti kita akan keluarkan list untuk teman-teman siapa yang sudah login, siapa yang sudah menambah infojab, siapa yang sudah all semuanya. Di samping kita cek dari masing-masing loginnya. Karena juga teman-teman itu bisa melihat OPD yang lain ya. Jadi harapannya, jadi diwajibkan dan itu kita himbau untuk tidak mengubah apapun di luar OPD-nya masing-masing. Karena kita itu ada lognya. Jadi misalkan BKPSDM nih, kemudian ini kok ganti ini, nanti kelihatan. Itu yang menambah itu pakai NIP siapa, gitu ya. Jadi mohon jangan coba-coba ya Bapak gitu ya. Segitu aja. Sudah jam 5, mohon maaf saya korupsi waktu 6 menit ya. Ini dari jadwal kepulangan Bapak Ibu yang seharusnya. Terima kasih. Semoga sesuai dengan deadline untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Yuridis, saya ingin menambahkan sedikit, Mas. Nanti bisa koordinasi di luar acara ini untuk Mas Yuridis, mengejar deadline-nya. Mas. Ya. Mau menambahkan sedikit saya, ya. Oh iya, silakan Pak, silakan Pak. Ivo saya Mas. Iya. Iya Pak, silakan Mas. Jadi ini penting buat semua perangkat daerah agar fokus ya. Untuk penginputan nanti memakai peta jabatan yang sudah difinalkan oleh saya kemarin, yang mengusulkan ke saya, itu yang terakhir memakai jabatan sesuai dengan Kepmen 656. Tapi sambil lalu, bagi perangkat daerah yang memerlukan jabatan pengelola umum operasional, meskipun dari BKPSDM nanti mengalokasikan yang gelondongan dulu Mas ya, Mas Yuridis ya, karena kan belum ditentukan itu porsinya yang mau memakai SD apa yang SLTP Mas, gitu Mas Yuridis ya. Nah, cuma nanti saya menyarankan kepada perangkat daerah agar segera mengusulkan ke saya kembali jabatan itu dengan menyertakan atau menambahkan nomenklatur pengelola umum operasional dan Pranata Trantibum serta pengelola Trantibum. Bagi yang memerlukan segera untuk membuat peta yang baru, untuk Anjap ABK-nya mengacu kepada Kepmen 11 dulu karena di sana di situ ada tugas jabatan di situ. Bisa dijabarkan dulu di situ sementara untuk mengantisipasi nanti karena saya akan segera mengusulkan terkait evaluasi jabatan untuk jabatan pelaksana yang diminta oleh Menpan seperti itu ya. Biar nanti data itu masuk dulu sehingga validasi itu muncul untuk rumahnya seperti itu Mas Yuridis ya. Nah, jadi saya menekankan kepada perangkat daerah mulai besok bisa mengidentifikasi jika diperlukan ada non ASN yang anggap office boy itu di situ, memang kalau memang diperlukan itu harus diakomodir nomenklatur itu. Tapi jika perangkat daerah tidak memerlukan, tidak usah mengusulkan. Bagi yang mengusulkan saja, gitu ya, di jabatan itu. Seperti itu. Termasuk yang Satpol PP atau dari yang kecamatan yang membutuhkan Pranata Trantibum dan pengelola Trantibum itu kami persilakan untuk segera merubah peta jabatannya yang sudah diusulkan kepada saya kemarin, tinggal menambahkan saja di situ diposisikan sesuai dengan jenjang pendidikannya di situ kelasnya.
Dan untuk pemberitahuan kepada perangkat daerah terkait yang saya share tadi di grup terkait dengan penetapan evaluasi kelas jabatan dari Menpan, khusus jabatan struktural dan fungsional, itu sudah ketentuan dari Menpan karena Menpan belum bisa memvalidasi jabatan pelaksana karena ada revisi dari Kepmen 11 itu. Terus yang hasil penyetaraan jabatan untuk sementara kelasnya tidak bisa mengikuti kelas yang baru itu karena masih melekat kepada aturan yang berlaku di hasil penyetaraan jabatan itu. Cuma kami tidak bisa memakai kelas jabatan baru itu sementara karena mungkin nanti kelas itu bisa dipakai tahun depan. Karena untuk pembayaran TPP-nya sudah dianggarkan di tahun ini. Jadi nanti usulan berikutnya mungkin bisa dipakai tahun depan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di pertengahan tahun nanti kami akan melakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pengusulan Anjap ABK dan peta jabatan lagi kepada saya. Tapi kami tidak meminta hard copy, cukup soft copy-nya saja nanti. Untuk persiapan yang tahun depan itu nanti, untuk perubahan dari kelas jabatan itu. Untuk yang inspektorat, kami tekankan, karena di FJAP-nya itu kelas 11 yang untuk Irban, inspektor pembantu itu, maka harus menyesuaikan dengan kelas jabatannya. Sedangkan yang Sekwan sudah ada kemungkinan sudah naik di kelas 12 itu, dan untuk Kasubag Umum dan Kepegawaian di kecamatan itu kelasnya turun menjadi kelas 8 kembali yang ke semula lagi seperti tahun 2018 seperti itu. Nah, cuma nanti usulan itu kami minta dan kami usulkan di tahun depan, cuma penyusunannya nanti kami minta di pertengahan tahun ini. Mungkin paling tidak bulan 3 pertengahan atau lewat dari bulan 3 itu kami sudah meminta usulannya dari perangkat daerah seperti itu. Tapi untuk yang tahun ini kita tetap memakai Anjap ABK yang sudah final saat ini sesuai Kepmen 656 itu seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada perangkat daerah agar diperhatikan betul ya, karena ini pusat melakukan percepatan saat ini karena terlalu banyak transisi dari semula kita sudah menjalankan FJAP 4 kali ini dengan adanya perubahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada perangkat daerah, mohon perhatiannya agar segera mengidentifikasi jabatan yang baru sesuai Kepmen 11 itu yang terkait dengan pengelola umum operasional, Pranata Trantibum, dan pengelola Trantibum. Agar diperhatikan betul dan segera mengusulkan kembali kepada saya beri waktu sampai minggu depan ini. Bagi yang ada perubahan. Bagi yang tidak ada perubahan, tidak membutuhkan jabatan itu, mungkin tidak usah mengusulkan kembali. Terima kasih, mungkin itu Mas Yuridis yang saya sampaikan. Siap, Mas Ivo, terima kasih atas tambahan informasinya. Itu mungkin untuk teman-teman admin, teman-teman Bapak Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ingin konsultasi lebih terlihat ini berkaitan dengan Anjap ABK dan peta jabatannya mungkin bisa langsung ke organisasi ya. Ini yang paling terakhir dari saya. Ini masih ada yang nggak bisa login katanya. Saya kesulitan, bingung. Misalkan saya tuh pakai username yang mana? Admin SIASN-nya di OPD saya nggak tahu siapa. Pakai admin, pakai NIP-nya sendiri aja nggak apa-apa. Jadi misalkan NIP saya tuh belum pernah dipakai untuk admin apapun. Apakah bisa dipakai ini? Bisa. Asalkan passwordnya pakai password my SAPK-nya tuh ingat gitu ya. Jadi ini pakai menyatu dengan admin peremajaan data, kemudian beda untuk peremajaan data untuk usul formasi itu beda, dipersilakan. Gitu ya. Oke, sudah 13 menit lewat dari jam 3. Teman-teman itu sudah gelisah semua. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat bekerja. Saya juga selamat bekerja. Mohon perhatikan deadline-nya karena ini untuk kepentingan semua, untuk kepentingan OPD, kepentingan teman-teman ASN untuk kebelakangnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live
meeting.